kasih setiamu lah Tuhan, Kau karuniakan anak-Mu yang tunggal berkorban supaya menyelamatkan kami. Dalam kasih setiamu lah Tuhan, kami bertobat lahir baru, tidak selalu bagus jalan kami. Bahkan kadangkala kami jatuh-jatuh, tetap Kau berikan kami kesempatan lagi. Dalam kasih setiamu lah Tuhan, sekarang kami ada di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya bentuklah kami seperti Engkau, yaitu penuh kasih dan setia. Untuk itu Roh Kudus, lembutkan hati kami, jangan ada dalam diri kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah, tapi kami yang berubah. Sekeras apapun kami, lembutkan kami Tuhan. Sehingga kami pulang sangat beda dibandingkan ketika kami tiba. Karena firman Tuhan bukan saja bermanfaat untuk mengajar, tapi menunjukkan kesalahan. Tunjukkan kesalahan kami. Jangan kami punya kemampuan menyembunyikan kesalahan kami Tuhan. Tunjukkan, bongkar kemunafikan kami, supaya diperbaiki kelakuan kami Tuhan, dan dididik kami dalam kebenaran. Tidak ada mujizat yang paling indah dalam hidup ini selain Kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Dan itulah yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Berbicaralah, Roh Kudus berotoritaslah. Sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon semua ini. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bulan depan kita akan merayakan Natal. Jangan haleluya dulu lah. Kayaknya merayakan Natalnya dia ingat kado ini. Jujur, kalau Natal bicara apa kalau Natal? Kelahiran siapa? Berarti siapa yang berulang tahun? Siapa yang harus dapat kado? Kok orang Kristen banyak sekali cross kado. Tuhan gak dapat kado. Ada apa Kristen ini? Lucu-lucu sedih. Cross kadonya batasnya duitnya 100.000 tapi dilihatnya kecil, marah berantem kan begitu ya. Aduh Tuhan, lebih baik kita dizolimi daripada menzolimi. Lebih baik kita dimaki daripada memaki. Tuh gak ada amin kalau khotbah begini. Menderita muka Anda. Lebih baik kita ditipu daripada menipu. Ini penting supaya reaksi kita sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan. Gitu dong. Mayoritas orang Kristen merayakan Natal gak seperti yang Tuhan pikirkan. Natal itu bukan bicara happy, but joy. Tahu joy? Joy itu sukacita ilahi, tidak pernah ditentukan oleh situasi dan kondisi. Sehingga ketika suami Anda menyakiti Anda tetap sukacita mengasihi dia. Tuh aminnya sedikit ya. Kayaknya menderita kalian ini. Ketika ipar, enso, eda menyakiti kalian, tetap kalian mengasihi dia. Itu kan Kristen. Makanya itu yang saya bilang, saya pengamat lagu, saya dulu dosen musik. Saya amati lagu terbaik di dunia itu lagu gereja. Bukan karena saya pendeta. Saya dulu dosen musik. Salah satu lagu terbaik itu lagu Natal, Joy to the World. Apa artinya? Kesukaan bagi dunia. Itu lagu terbaik di dunia. Karena syair dengan notasinya seiring. Joy itu bukan dari samping. Banyak orang Natal nyerbu barang-barang mau obral kan. Dari samping. Dari si Sale. Tahu kan si Sale kan? Nggak usah pura-pura gak nyambung lah. Sale up 70% kan gitu. Nggak usah pura-pura gak nyambung lah. Itu dari samping, ini dari atas. Makanya lagunya dimulai dengan do tinggi. Turun ke bawah, ke do rendah.
Do, si, la, sol, fa, mi. Tahu kok lo. Turun. Ketika dunia mengalami joy, dunia diangkat ke do tinggi. Jadilah kepada kami di bumi seperti, maka notasinya apa? Sol, la, si, do. Naik dia. Baru baitnya lincah. Tam tararam tam tararam tam tararam tam tararam tararat tararat tararam tararat tararat tararam tararam tam 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 tam. Bagus kalau gitu. Sayang lagu itu hanya sampai bulan Desember. Belum habis Januari lagunya sudah ganti. Apa lagunya? Aku masih Kristen. Kalau kelakuanmu nggak berubah, kau nggak merayakan Natal. Kalau tahun lalu kalian merayakan Natal tahun 2023, tahun 2023 kalian malas baca Alkitab, 2024 tetap malas. Kalau saya Tuhan langsung saya bilang, petir sambarnya orang biar gosong. Kristen. Kalau nggak berubah, nggak ada merayakan Natal. Ulangi 1, 2, iya. Ya kalau nggak berubah nggak merayakan Natal Anda. Bagaimanapun sengaknya lagu suamimu, tunduklah pada suami. Kok ngelawan muka Anda? Ayolah. Bagaimanapun kelakuan anakmu menantumu, tetaplah lembut dan bimbing mereka pada kebenaran. Ini penting sekali. Kok ada benci sama menantu? Kok ada musuhan sama mertua? Itu namanya kesurupan. Ini penting sekali. Karena Kristen itu bukan sekedar ritual. Tahu arti ritual? Khotbah itu ritual. Penyembahan angkat tangan, anggur baru sambil gini-gini itu ritual. Bukan sekedar ritual, tapi harus spiritual. Supaya nggak sekedar cara yang kita lakukan. Spiritualnya di mana? Kita melakukan khotbah kita melakukan firman yang kita dengar, kita melakukan nyanyian kita. Kebayang nggak orang banyak mengejek Tuhan dengan lagu rohani? Kalau kita bangun pagi aja malas, baca Alkitab malas, suka bertengkar, terus nyanyinya terharu-terharu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Langsung malaikat kasih backsound. Bohong, iya bohong. Melayani Tuhan apaan loh? Salah satu melayani Tuhan adalah capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, sibuk nggak sibuk, sehat nggak sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Tetap bangun pagi baca Alkitab, itu melayani Tuhan. Khotbah belum tentu melayani Tuhan. Saya ulangi, khotbah belum tentu melayani Tuhan. Kalau saya khotbah, di rumah saya tampar istri saya, mana pernah melayani saya Tuhan saya? Makanya jangan lihat rohani orang waktu khotbah, waktu ada mujizat. Ketipu loh. Ayolah. Makanya kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika si homilin, Ngai punya istri manusia langka itu. Ketika dia kurang hemat berkata-kata. Bagaimana reaksi saya? Itu namanya spiritual. Amin. Ayolah. Pendeta belum tentu rohani. Pendeta jemaatnya banyak pun belum tentu rohani. Ketua sinode itu pun belum tentu rohani. Pelaku firman itu ukuran rohani. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29 sama-sama kita baca. Yohanes 1 ayat 29 sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata. Catat kalimat itu. Lihatlah apa? Anak domba Allah. Kenapa anak domba? Berikutnya, yang menghapus dosa
Jangan bilang Yesus Kristus itu Tuhan orang Kristen. Salah Anda. Yesus Kristus itu Tuhan bagi semua manusia. Masalahnya beruntunglah Anda sebelum meninggal menerima dia sebagai Tuhan. Karena suka nggak suka, semua manusia akan mengakui Yesus Tuhan. Sayangnya, sebagian kecil ketika belum mati dia mengakui Yesus Tuhan. Mayoritas orang di neraka baru mengakui Yesus Tuhan. Terlambat. Tapi pasti agama apapun dia, penduduk manapun di bumi ini, suka nggak suka pasti mengakui Yesus Tuhan. Tinggal dua tempatnya. Saat kita belum mati atau setelah mati. Kalau setelah mati, expire. Ini penting. Makanya kasihannya orang gereja banyak nggak menerima Yesus sebagai Tuhan dalam pengertian sesungguhnya. Cukup menerima Yesus sebagai penyembuhku, bukan Tuhanku. Ini banyak orang. Kalau menyembah dia sebagai Tuhan, mengakui dia sebagai Tuhan, dia kurios, kita dulos. Setiap orang memanggil dia Tuhan, kita harus budak. Karena perbedaan signifikan, sesembahan yang namanya Yesus Kristus dengan yang lain, maka dia berkorban untuk kita. Tuhan-Tuhan, dewa-dewa lain gak ada yang berkorban. Absolutely. Konsekuensi dia berkorban, dia menebus kita, dia bayar kita, maka kita bukan kepunyaan kita lagi. Maka kita harus dulos, hambanya, imamat yang rajani, pelayan yang nilainya mulia, yaitu tidak melayani dosa, melayani kebenaran. Kepunyaan Allah sendiri, eksklusif. Anda di rumah Anda masing-masing punya sikat gigi atau satu sikat gigi join-joinan? Nora. Masing-masing satu lah, eksklusif. Nggak boleh dipakai siapapun sikat gigi saya. Sekalipun si homilin jangan pakai sikat gigi saya. Maka kita ini kepunyaan sendiri. Nggak boleh ada setan roh jahat orang lain. Termasuk diri Anda nggak boleh pakai diri Anda. Harus Tuhan yang pakai diri Anda. Sehingga ketika pasangan kita maki-maki, kita mau balik maki. Stop, mulut bibirmu itu punya aku kata Tuhan. Berkati orang yang mengikuti engkau. Begitu kita taat, disitulah kita menerima dia sebagai Tuhan. Kalau enggak taat, enggak. Maka Natal itu harus menerima dia sebagai Tuhan. Tampilkan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini kan banyak orang-orang pelayan-pelayan Tuhan tapi enggak taat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam surga. Bukan. Apakah bentuknya Tuhan doa, penyembahan, khotbah, mujizat? Bukan. Melainkan apa? Hanya pelaku firman yang berbobot mengakui Tuhan. Hanya pelaku firman. Jadi jangan kagum dengan mujizat-mujizat. Karena banyak pembuat mujizat juga ditolak Tuhan. Karena banyak orang mendoakan sakit sembuh. Tapi gak pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah membimbing seorang pendeta sangat terkenal. Jemaatnya puluhan ribu. Penyembahannya bagus, bahasa rohnya bagus, mujizatnya bagus. Tapi akhirnya ketahuan punya istri simpanan. Rusak. Makanya jangan lihat di mujizat. Lihat ayat 22. Ini dia. Pada hari terakhir berapa orang? Ini firman bukan gertakan pasti digenapi. Banyak orang tahu gak artinya? Mayoritas. Itu bahasa Yunaninya. Kalau 700 hamba Tuhan, 200 masuk neraka. Itu namanya banyak. Konteksnya bukan banyak. Kalau 700 hamba Tuhan, 500 masuk neraka. Itu namanya ini, mayoritas. Konteks bahasa Yunaninya mayoritas. Akan berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kalau kalian baca bahasa aslinya nubuatnya terjadi. Dalam bentuk kata tidak terjadi. Dikira berbobot nubuat-nubuat itu terjadi nubuatnya. Dikira itu berbobot mengakui Tuhan. Tanpa pelaku firman mana pernah berbobot nubuat-nubuat itu. Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bahkan mengadakan banyak mujizat. Di mana-mana mendoakan orang sakit sembuh. Banyak mujizat. Tapi dia tidak pelaku firman seperti ayat 21. Melainkan mereka yang melakukan. Mereka gak melakukan kehendak Bapa.
Kalau ada pendeta mengkhianati perkawinannya, selesailah. Kalau ada pendeta sombongnya, auzubillah bijalik, lemah dalam hal uang, hedonisme, berani menggunakan berkat Tuhan untuk benda mati. Tapi nyanyinya apa? Ku tak membawa. Kenapa kau pakai berkat tas mahal-mahal, jam tangan mahal, tapi gak kau bawa juga? Karena gak ngerti Yesus Tuhan. Itu masalah. Khotbah kayak gini kurang populer. Tetap ada kemungkinan gak diundang lagi. Khotbahlah kebenaran. Ini akhir zaman. Akibatnya apa? Ayat 23. Sama-sama baca ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, kenapa? Karena gak pelaku firman. Mana ada mujizat yang tertinggi selain pelaku firman? Gak ada. Buka Markus 1 ayat 42. Markus 1 ayat 42. Operator. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Teliti, kata mana wakil keterangan waktu? Seketika. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat buta celik? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Apa yang sedang Tuhan sampaikan di balik kata-kata seketika? Hai umatku, ini mujizat gampang. Gak perlu capek-capek, gak perlu lama-lama, seketika. Apa yang Tuhan sampaikan di balik kata seketika? Hai umatku, semua mujizat seketika, gak ada unsur kekekalannya. Catat dong baik-baik. Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus enggak? Perlu proses tahunan atau seketika? Mati lagi enggak dia? Karena itu sementara enggak ada kekekalannya. Laut dibelah Tuhan enggak? What next? Tetap terbelah atau gabung lagi? Karena itu sifatnya sementara. Kenapa di gereja terlalu kagum dengan lumpuh berjalan, buta celik, mayat bangkit? Karena enggak kenal Yesus Tuhan. Ibu-ibu, ada enggak perintah Tuhan, hai istri tunduklah pada suami? Istri tunduk pada suami itu proses seketika atau tahunan? Tumben jujur lu. Mana kita lebih kagum? Melihat mayat di rumah duka bangkit atau melihat seorang istri tunduk pada suami? Mana kita lebih kagum? Mayat bangkit atau istri tunduk pada suami? Rata-rata kan mayat bangkit. Karena mental dukunnya gak tuntas. Saya bingung ada pendeta mati didoakan bangkit-bangkit. Kan sesat sekali orang ajaran yang begini. Makin ngawur kadang-kadang gereja sekarang, khotbah-khotbah sekarang. Kan lebih tak suka yang seketika daripada proses. Jangan-jangan ibu-ibu lebih suka cerita kankernya sembuh daripada tunduk pada suami. Iya, kecuali ya memang lagi jujur muka Anda ini. Ayolah. Mengampuni menantu itu proses seketika atau proses panjang? Iya, mana bisa seketika. Yang begitulah kejar. Nggak usah sakit sembuh lagi lah. Amin. Ayolah. Supaya kita merayakan Natal dengan benar. Kenapa anak domba alam menghapus dosa dunia? Pendekatan kita pertama. Bahwa kita adalah ciptaan Allah. Yang setuju kata amin. Kita diciptakan, Kejadian 1 ayat 26, segambar dengan dia. Segambar dengan Allah. Image of God. Imago Dei. Apa itu Allah? 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama baca. 1, 2. Satu Yohanesnya memang hilang ya. Barang siapa tidak mengasihi, siapa saja pendeta, ketua pengkhotbah terkenal, pengkhotbah banyak mujizat, kalau tidak mengasihi, absolut tidak mengenal Allah.
Nggak tawar-menawar. Pasti tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Allah yang adalah kasih menciptakan kita segambar dengan Dia. Berarti kita makhluk kasih. Karena Allah adalah kasih. Dia ciptakan kita segambar dengan Dia. Maka kita makhluk kasih. Apa itu makhluk kasih? Baca Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama baca Yohanes 14. 1, 2, ya. Ayo dong. Jikalau kamu mengasihi aku, artinya apa? Jikalau kamu makhluk kasih, identik dengan taat. Menuruti segala taat. Fokus Kristen bukan janji Tuhan. Fokus Kristen perintah Tuhan. Awal-awal janji Tuhan supaya kita belajar untuk beriman. Beriman yang benar pada perintah Tuhan bukan pada janji Tuhan. Jawab, Tuhan sempurna enggak? Dia pernah enggak ingkar janji? Dia pernah enggak bohong janji? Dia pernah enggak lupa janjinya? Dia pernah gak terlambat janjinya? Berarti kita lupa janjinya gak ada masalah. Ada apa Kristen ini? Orang dia gak pernah lupa. Gak pernah terlambat. Gak perlu kita ragukan janjinya. Makanya fokus kita bukan janji Tuhan, itu domain Dia. Ayo dong. Makanya berapa kali sih ngomong sama pengarang-pengarang lagu rohani. Kalau boleh gak ada. Cukup satu aja lagu tentang janji Tuhan. Gak usah banyak-banyak. Janjimu seperti fajar pagi hari. Nanti Tuhan bilang apa di surga. Gak usah kok ingatkan aku. Aku gak lupa ingatan. Tadi pagi kau baca Alkitab gak? Kau yang lupa ingatan. Yang gak baca Alkitab, kau lupa ingatan. Fokus kita perintah Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu. Saya mengasihi istri saya karena saya makhluk kasih dan saya mengakui dia Tuhan. Loh kalau istri bapak cerewet, gak ada kaitannya. Kelakuan buruk istri gak ada kaitannya dengan saya mengasihi dia. Maka kita setia mengasihi istri kita sekalipun dia apapun kekurangan dia. Tetap kita kasih dia. Itu namanya menerima Yesus sebagai Tuhan. Jangan batalkan ketaatan apapun permasalahan hidupmu. Makanya orang Kristen yang benar gak mungkin cerai kecuali kematian. Kalau ada pendeta mengajarkan boleh cerai, itu pendeta sesat. Catat dong baik-baik. Ayo dong, back to the Bible. Apa yang dipertemukan oleh Allah, absolut gak boleh ceraikan. Itu Alkitab. Loh kalau suamiku berzina, kalau istriku tetap gak boleh cerai. Ada apa Kristen? Loh ini Alkitab berkata kecuali berzina. Jangan kutip kalau gak ngerti. Tuhan itu konsisten. Cerai boleh kalau mati. Loh ini konteksnya Yesus ngomong sama orang ahli Taurat, orang Farisi, orang agama Yahudi. Ngerti gak? Kalau istri berzina di kalangan orang Yahudi diapain? Berarti mati gak? Zina sama dengan mati konteks itu. Ada apa Kristen ini? Makanya ada tokoh masyarakat bilang, Pak Ridwan istri saya berzina. Aku mau cerai, tetap jangan cerai. Loh Alkitab berkata kecuali berzina. Itu artinya mati. Saya tanya sama kamu, istrimu dirajam gak? Ya belum. Maksudnya ada niat? Ya enggak. Udah mati gak? Belum. Jangan cerai. Zina sama dengan mati di sini. Jadi mengupas firman jangan seenak dewe. Harus ngerti konteks, bahasa asli dan sebagainya. Makanya seorang gembala sebaiknya ngerti bahasa asli supaya jangan asal-asalan khotbah. Akhirnya ada pendeta mengajarkan daripada mereka begini mendingan cerai. Kata daripada kan ngancam Tuhan. Daripada itu ngancam. Saya pernah naik bus pelayanan, ada tukang ngamen betato. Dia bilang apa? Saya keluar dari penjara, habis dilepaskan karena narapidana. Daripada saya merampok, tolong kasih duit Anda. Ini kan ngancam nih orang. Semua kalimat daripada itu ngancam. Daripada digebukin, ada apa Kristen ini? Daripada itu anak siapa sih?
Bingung, saya hebat sekali sih daripada ini. Daripada Ginting kali marganya. Atau daripada Huta Barat. Ada apa Kristen ini? Ini penting sekali. Makanya kalau Natal itu bicara ketaatan. Karena manusia gambar alam makhluk kasih harus menuruti segala perintahnya. Langsung Tuhan fasilitasi Adam dan Hawa. Tampilkan Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah langsung perintah supaya Adam dan Hawa bisa mengaktualisasi diri sebagai makhluk kasih. Langsung Tuhan berikan perintah. Fokusnya bukan buahnya. Makanya jangan Anda menyebut buahnya itu buah kuldi, buah simalakam. Itu buah kurang kerjaan itu. Entah apel itu, entah durian, entah jengkol, nggak masa bodoh. Bukan fokusnya buah. Perintahnya, hai Adam, hai Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Apa artinya? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Artinya kalau kau taat, kau rohani, nggak ada kematian terkandung dalam hidupmu. Kalau kau taat, gak ada kematian terkandung dalam hidupmu. Tapi kalau gak kau taat, binasalah kau. Makanya ibu-ibu sekalian, yang paling serius dalam hidup ini tidak taat. Anda sampai mati gak sembuh penyakitnya, gak ada masalah. Anda sampai mati gak punya anak, gak ada masalah. Anda sampai mati gak bisa khotbah, gak ada masalah. Anda sampai mati gak taat pelaku firman Tuhan, selesai. Itu Kristen. Hai Rituan Huta Barat, kasih istrimu. Kalau gak kau kasih, kau mati. Itu artinya. Nyambung gak sih? Kalau gak capek saya khotbahnya. Kok ada orang bilang gak perlu lagi memberikan perpuluhan. Ada apa Kristen ini? Justru di gereja ditekankan perpuluhan supaya kita belajar ketaatan. Karena rata-rata mental kita egosentris. Tahu nggak makna di balik egosentris? Pelit. Termasuk yang lihat saya sekarang nih. Pelit banget orang. Perpuluhan itu memfasilitasi kita lebih suka cita memberi daripada kok dipermasalahkan perpuluhan. Bahkan ada orang khotbah, perpuluhan itu nggak penting. Ada apa nih? Justru itu menunjukkan Tuhan menghargai kita. Bahwa kita bisa taat. Amin. Ayolah Natal lah. Natal itu bicara ketaatan. Jangan main-main. Sekarang banyak orang dipakai di mimbar ini untuk membelok-belokkan firman. Dengan cara dan kemasannya yang begitu bagus kelihatannya. Akhirnya apa? Ada orang sangkanya jalan lurus tapi ujungnya maut. Karena gak bicara ketaatan. Saya ulangi ya, kanker gak serius bagi orang percaya. Bagi orang gak percaya serius. Karena orang gak percaya kanker pasti mati masuk neraka. Kalau orang benar, kanker gak serius. Gak usah lagi doa puasa untuk kesembuhan. Bagi orang benar, supaya sehat kita. Tuh gak ada amin kan kokot begini. Saya ulangi, Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen ini? Niat masuk surga tapi gak mau mati. Ya gimana mati? Ke surganya loh. Kalau ke surga ya matilah. Ada pendeta protes. Pak Ridwan saya gak mau. Loh kenapa? Saya mau ikut Henoh, Elia, berarti kau sesat. Loh kenapa? Kau ikut Kristus atau ikut Henoh? Ikut Kristus. Kristus sebelum masuk surga mati dulu gak? Kalau kau gak mati ya ikut aja Henoh. Aku ikut Kristus. Kristen namanya. Ada apa Kristen ini? Hidup untuk Kristus, mati adalah bohong loh. Ada apa Kristen ini? Kadang-kadang akhirnya keliru karena menekankan lebih mengutamakan kesembuhan. Alkitab mengajarkan kesembuhan itu bagi orang gak percaya sebagai jembatan untuk percaya. Kalau kalian baca pelajari dengan teliti. Kalau ke surga harus mati. Jawab, kalau dari Jakarta ke Surabaya paling efektif naik pesawat atau jalan kaki? Cerdaslah. Kalau kita ke surga harus mati, mana lebih efektif?
Kanker atau bisul? Gak ada masalah. Ada apa Kristen ini? Karena terlalu menekankan kesembuhan daripada meninggalkan dosa dan kejahatan. Keliru Kristen itu. Gak ngerti Natal. Ini penting. Harus Injil yang murni yang diberitakan di akhir zaman ini. Makanya akhirnya Adam dan Hawa taat atau enggak? Apa yang terjadi? Putus hubungan dengan Allah. Tidak ada kejadian dalam diri manusia seserius ketidaktaatan. Gak ada. Jangan gadaikan ketaatan karena kau tertarik yang lain. Catat dong, Pepe. Supaya Injil murni yang kita tangkap. Sekalipun walaupun apapun yang terjadi. Ini penting. Berikutnya. Semua orang telah berbuat dosa, lanjut. Dan telah, apa itu kemuliaan Allah? Kasih. Hilang kasih. Semua manusia di dunia ini tidak memiliki kasih kalau nggak mengenal Kristus. Sayangnya kasih dalam bahasa Indonesia kan nggak diterjemahkan dengan benar. Makanya Alkitab Perjanjian Baru paling cocok bahasa Yunani. Karena ada 4 jenis kasih. Yang satu kasih sejati yaitu agape, agapo. Yaitu kasih tanpa syarat. Sekalipun bagaimanapun pasangan kita, kita tetap setia dalam perkawinan. Itu agape. Itu Kristen. Eros, kasih antara lawan jenis suami istri. Sehingga ada nafsu, ada hubungan seks. Itu eros. Itu perlu kita. Tapi bukan itu kesimpulan kekristenan. Karena di luar Kristen pun ada eros. Kasih filio, kasih family, adik kakak. Itu filio. Kasih storge, kasih sahabat. Teman sekolah Anda waktu SMP, bersahabat Anda sayang sama dia. Itu storge. Tapi yang terutama kasih agape. Itu adalah gambar Allah. Ketaatan itu kasih agape. Ini penting sekali. Hilang kemuliaan Allah, hilang gambar Allah. Makanya di bawah matahari apapun yang terjadi semuanya kesia-siaan. Ini yang keliru terjadi di jemaat Korintus. Jemaat Korintus banyak mujizat, banyak nubuat, bahasa roh, banyak karunia-karunia yang luar biasa. Tetapi hilang kasih, 0. Tampilkan operator 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Sama-sama baca, 1, 2, ya. Jawab dong, mana yang kekal? Hanya kasih. Nubuat kekal gak? Puji Tuhan kita bisa bernubuat. Kalau Anda bisa bernubuat puji Tuhan. Tapi itu gak memiliki kekekalan kalau Anda gak bicara kasih. Bahasa roh kekal gak? Enggak. Saya sedih lihat orang Kristen. Pak Rito nanti kita surga bahasa roh. Siapa bilang? Di surga bahasa lain lagi, bukan bahasa roh. Orang berhenti kok. Ada apa Kristen ini? Loh nanti surga kita bahasa apa? Matilah kau nanti malam, nanti di sana baru tahu. Nggak bisa kita jelaskan, orang saya belum pengalaman mati saya. Saya bingung ada naik turun ke surga, tapi nggak ngerti surga juga. Ya susah. Karena kita lebih suka yang spektakuler menurut manusia. Jangan pernah kagum melihat ada pendeta naik ke surga turun lagi naik. Itu bohong. Alkitab bilang bohong itu. Karena Tuhan naik belum turun-turun kok naik turun kok. Dia Tuhan aja belum turun. Ayolah jangan kagum yang seperti itu. Tapi karena banyak orang Kristen mental dukunnya belum tuntas. Kagum yang begitu pengikutnya pun banyak ya susah. Karena nggak belajar firman Tuhan dengan benar dan sehat. Bahasa roh berhenti. Pengetahuan. Saya sekolah teologi tinggi-tinggi loh. Saya tapi nggak pernah menempelkan gelar saya di nama saya. Karena itu bukan ukuran. Tapi banyak teman-teman saya dosen teologi. Doktor teologi berasa rohani. Jangan lupa. Doktor teologi pun banyak masuk neraka. Kalau nggak percaya kalian matilah nanti malam intip lah. Banyak. Jangankan doktor teologi
profesor doktor teologi, Yudas Iskariot juga masuk neraka. Loh, wajar nggak dia profesor doktor? Wajar dong. Dia murid Yesus langsung, saya enggak loh. Langsung loh dia. Bisa masuk neraka. Makanya kalau dokter teologi puji Tuhan, master teologi pujian, sarjana teologi puji Tuhan. Tetapi itu bukan ukuran rohani. Kalau kita nggak pelaku firman. Karena banyak sekarang orang merasa rohani, khotbahnya bagus. Khotbah bagus belum tentu rohani. Kau lakukan nggak yang kau khotbahkan? Ukurannya dilakukan. Bukan sekedar khotbah. Mimpin seminar tentang rumah tangga bahagia. Cerai. Ada apa Kristen ini? Supaya kita jangan jual teori. Harus dihidupkan. Makanya nyanyian pun harus dihidupkan. Kalau Anda malas baca Alkitab, jangan nyanyi. Aku mengasihi engkau. Jangan nyanyi itu. Itu menyedihkan. Karena firman di situ ada, nyanyi itu apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam dan ku pegang perintah-Mu, bukan janjimu. Ku pegang perintah-Mu dan itu dia. Kalau nggak laku firman Tuhan, gak usah nyanyi itu, lebih baik mingkem aja deh. Iya. Kalau suamimu maki, kau maki, terus nyanyinya aku ya Tuhan. Kayak lempar kotoran kita ke Tuhan nanti. Nyambung nggak sih? Nyambung lah. Orang kau yang ku maksud. Kasih yang kekal. Lihat ayat 1 dan sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang gemerincing. Nol. Penentunya kasih. Apa itu kasih? Pelaku firman taat. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, dapat memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, lanjut. Keliru orang Kristen menyimpulkan kekristenan di luar kasih. Absolut. Ini penting supaya ibu-ibu merayakan Natal. Kalau Anda membenci seorang, minta ampun sama Tuhan. Kalau Anda niat cerai, minta ampun kepada Tuhan. Kalau kau bandingkan suamimu dengan pacarmu sebelumnya, itu kesurupan, sesat. Ayolah, kalau kau niat ganti atau tukar tambah, sesat kau itu. Apalagi niat buka cabang, sesat banget lu tuh. Gak usah basa-basi lah. Khotbah kok ada istri simpanan, kan rusak bisa sih. Supaya kita jangan main-main lu memaknai Natal yang sesungguhnya. Ini penting. Makanya kasih ukuran. Ulangi 1, 2, iya. Kok gak ada? Kasih adalah ukuran dan penentu. Kasih itu identik dengan pelaku firman. Tepuk tangan yang keras. Nah, manusia berdosa, putus hubungan dengan Allah, hilang gambar Allah, maka sama sekali nggak ada kasih. Sama sekali. Di dunia ini semuanya ada bicara transaksi. Kalau lu baik, gue baik. Kalau lu jahat, gue maki lu. Kan kita transaksi semua. Bisa nggak kita? Kalau lu baik. Kalau lu jahat, gue baik. Kalau lu baik, gue lebih baik lagi. Amin. Ayolah. Supaya waras kita ini. Gak usah lagi simpulkan Kristen itu. Pasti sakitmu sembuh. Jangan lagi itu simpulkan. Walaupun Tuhan bisa menyembuhkan. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Tetapi bukankah kita menghina Tuhan? Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tapi Tuhan gak bisa merubah kita menjadi makhluk kasih. Kita menghina Tuhan. Karena puncak karya Kristus, kita dirubah jadi makhluk kasih. Apa itu? Hidupku bukan aku lagi, melainkan siapakah Kristus? Kolose 1 ayat 9, dia adalah gambar kesempurnaan kealahan. Apa gambar kesempurnaan kealahan? Kasih. Dia kasih. Maka kalau hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus, maka aku makhluk kasih. Itu puncak kekristenan. Maka ketika manusia berdosa, putus hubungan dengan Allah, menderita hidupnya. Susah, kecewa. Semua kebahagiaannya, bobotnya happy. Tahu happy?
Tergantung situasi dan kondisi. Kalau hari ini Anda ulang tahun, happy birthday. Bulan depan, udah basi, lalu itu udah lewat. Kan lewat. Happy itu sementara. Begitu kau mobil baru, happy. New car. Bersuka cita karena kau punya mobil baru. Tapi tahun depan mobil baru enggak itu? Enggak, udah mulai mobil lama itu. Karena itu happy. Makanya lagu Natal dari atas ke bawah. Karena bicara joy sifatnya kekal. Jangan dari samping. Kalau dari samping mendatar. Mi, ayo makan mie. Hanya itu doang. Mie doang. Datar. Makanya jangan serbu obral-obral. Rebutan berantem. Ada apa Kristen? Ini penting. Jangan cross kado karena nilai yang kita beri lebih gede daripada yang kita terima. Kita berantem. Jangan dong. Lebih baik berkorban daripada ngorbanin orang. Itu kasih. Maka ketika manusia berdosa, Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Lanjut. Absolut. Tanpa penumpahan darah tidak ada. Harus ada penumpahan darah. Kenapa harus penumpahan darah? Tampilkan Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat 11. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa makhluk itu dalam darah. Jadi penumpahan darah artinya nyawa makhluk itu menggantikan kita yang seharusnya mengalami maut. Makanya untuk pengampunan dosa harus ada penumpahan darah. Nyawa makhluk itu dalam darah. Tahun 1984 saya khotbah di rumah sakit Cipto. Begitu saya khotbah di antara dokter, baru benar kaget. Oh, Pak Pendeta, berarti nyawa itu dalam darah? Iya, Alkitab. Dokter pun belajar dari Alkitab. Oh, hebat Pak Pendeta, enggak hebat. Lu Bapak kasih tahu kami, enggak Alkitab tertulis, saya hanya nyontek doang. Enggak ada hebatnya saya. Saya kan belajar di firman. Kok ada hebat hamba Tuhan? Hanya Tuhan yang hebat. Tinggi saya 2 meter kurang banyak, apa hebatnya? Gak usah gitu ketawanya nyakitin. Tuhan yang hebat. Kalau orang bilang Pak Rituan hamba Tuhan luar biasa, kau penghinaan. Saya mana pernah luar biasa. Ditabrak bemo pun saya bisa mati. Janganlah, gak ada kita luar biasa di luar ya. Gak ada luar biasanya. Ayolah hanya Tuhan luar biasa. Jadi jangan ada pujian, alamatkan kepada pendeta, janganlah. Lebih baik teguran yang kalian arahkan ke saya daripada pujian. Tapi banyak kami hamba Tuhan marah kalau ditegur. Jangan dong. Sulit nanti kita bertobat. Ini penting sekali. Makanya harus ada penumpahan darah. Maka darah itu ada nyawa, maka itu terjadi. Imamat 5 ayat 5 dan 6. Imamat 5 ayat 5 dan 6. Imamat 5 ayat. Kalian sulit baca imamat ya? Jarang baca Alkitab ya. Ayat 5-nya. Jadi apabila ia bersalah dalam satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya. Bukan hanya itu. Ayat 6. Dan haruslah, harus. Kata kuncinya 2. Bukan hanya mengakui dosa, tapi ada haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing. Menjadi korban pak harus ada penumpahan darah. Makanya dari awal Tuhan Allah sudah mengajarkan. Tampilkan Kejadian 3 ayat 21. Tuhan Allah sudah mengajarkan dari awal. Kejadian 3 ayat 21. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Artinya apa? Ada penumpahan darah. Tuhan Allah menyembelih binatang.
Kalau kulitnya dipakai, itu dibunuh dulu nggak binatangnya? Kejam banget Tuhan. Ambil kulitnya, janganlah. Masa domba lagi hidup-hidup dikulit-kulitin, jangan. Itu nggak benar itu. Jadi ada dari awal Tuhan sudah ngajarin penumpahan darah. Darah itu darah domba, syaratnya Ulangan 17 ayat 1. Ulangan 17 ayat 1. Syaratnya, ini syarat domba itu, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikianlah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Artinya, kalau kita hidup dalam orang Yahudi, rata-rata orang mampu melihara domba. Kalau nggak mampu merpati, kalau sangat mampu sapi. 3 kemungkinan itu. Ketika induk domba bunting melahirkan, langsung kita panggil imam. Langsung kita panggil imam. Supaya dia teliti domba yang lahir itu dari kandungan gak boleh cacat. Dari kandungan gak boleh cacat. Ulangi. Yes. Ketika ada 4 anak domba, 3 mulus, 1 ada cacat. Dia bilang, yang ini gak boleh kau pakai jadi persembahan pengampunan dosa. Yang 3 ini boleh. Syaratnya jaga baik-baik. Supaya dari kandungan gak ada cacat. Di luar kandungan pun gak boleh rusak. Bekas kecakar binatang. Bekas dilempar anak bandel kepalanya lecet. Bekas keplecok lubang gak boleh. Dalam kandungan mulus, di luar kandungan mulus. Ulangi 1, 2, ya. Yes, itu syaratnya untuk pengampunan dosa. Kenapa Tuhan membalikkan meja-meja di bait Allah? Karena imam-imam menyalahgunakan ini. Setiap orang mau minta ampun dosa, bawa merpati, bawa domba, bawa sapi, dilihat imam. Cacat, kau harus beli dari saya. Maka jadi jual beli tempat itu. Padahal ada yang bagus, tapi tetap beli di saya. Dia bilang kalau cacat, kata imam nggak bisa lagi jadi korban. Jahat sekali imam seperti itu. Makanya banyak sekarang orang menggunakan alat-alat penilaian itu disalahgunakan. Ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Karena mereka belum kenal Tuhan. Jadi jangan marah, jangan sakit hati, apalagi benci. Kasihan nih mereka. Tapi kalau Anda lakukan itu, Anda baru ngawur karena Anda mengenal Tuhan. Makanya kita nggak terganggu dengan semua pembakaran gereja pun kita tetap mengampuni mereka. Justru kesulitan dibutuhkan gereja supaya makin bagus ketaatannya. Kalau aman kasih izin gereja, aman semuanya, jadi di Eropa makin hilang kekristenan. Aman. Lu kok di perapatan jalan teriak-teriak pun nggak ditangkap. Saking amannya hilang. Jadi Kristen itu paling cocok mengalami kesulitan dan pura-pura nggak nyambung. Makanya menikahlah dengan lawan jenis, supaya ada kesulitan, supaya ada pegangan. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan sesama jenis, cocok banget masuk neraka. Ayolah, harus lawan. Pak Pendeta, aku nggak cocok sama suamiku. Oh, itu berarti benar. Kalau nggak cocok itu berarti benar. Masa menikah dengan tiang listrik? Tiang listrik nggak pernah marah. Nggak pernah nyakitin. Kau ketok pun diem aja dia. Dari tadi ketawa melulu ibu yang saya kasih 3-3-nya ini. Ya supaya kita ngerti. Makin nggak cocok kita dengan pasangan kita, itu paling cocok dan membanggakan. Itu perubahan paradigma, konsep nilai. Supaya Anda ngerti Kristen itu setia sampai mati. Maka pertanyaan, apakah ada nilai kesejajaran domba dengan manusia? Tidak. Coba misalnya saya nggak punya anak. Anda punya anak 5. Saya minta salah satu. Oh enggak Pak Riton, saya sayang. Saya ganti domba deh. Mana mau, enak aja. Karena nggak ada nilai kesejajaran. Sapi pun saya kasih kalau lu mau. Nggak ada kesejajaran. Makanya lihat Ibrani 10 ayat 4.
Ibrani 10 ayat 4. Supaya kita ngerti Natal yang sesungguhnya. Sama-sama baca 1, 2, ya. Sebab tidak mungkin. Jadi apa arti yang dilakukan di dalam perjanjian lama? Yang dilakukan dalam perjanjian lama mengacu tipologi ke Kristus. Mengarah ke Kristus. Sayang, sampai detik ini orang Yahudi Israel belum mau. Saya jujur ya, banyak orang Kristen salah kaprah menghadapi orang Israel. Sampai ada pendeta, dia datang, puji Tuhan Pak Ridwan. Apa ini pujian, kok gembira banget. Beberapa orang Hamas mati dibunuh lagi sama orang Israel. Sesat kamu, jangan senang itu. Ya kita doa puasa supaya Israel menang. Ngawur kamu sesat. Ada apa Kristen ini? Starting point salib Kristus, mana lebih Tuhan kasih? Israel atau Hamas? Sama, ayo dong. Itu konteks perjanjian lama. Israel bangsa pilihan. Ada apa orang Kristen ini? Tuh kan masih ngelawan muka kalian kan? Yohanes 3:16. Apa kata Alkitab? Karena begitu besar kasih Allah. Bukan kepada orang Israel. Kepada dunia ini. Semua bangsa. Ada apa? Jangan pernah doa supaya menang Israel. Sesat kalian semua. Apalagi berdoa menang Hamas. Lebih sesat lagi. Ada apa Kristen ini? Kok girang Hamas mati? Saya tanya kamu. Yesus datang ke dunia karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Supaya tidak binasa. Orang Hamas kalau dibom orang Israel. Orang percaya enggak? Enggak, masih senang lagi dia. Enggak. Jadi mati kemana? Ke neraka Pak. Berarti kau iblis. Loh, kenapa iblis? Kau senang orang masuk neraka. Kalau kau senang Hamas mati, kau teman iblis. Tuhan Yesus enggak pernah senang siapapun mati masuk neraka. Orang Israel pun mati ke neraka. Karena belum percaya Yesus. Mana lebih Tuhan kasih? Orang Tionghoa atau orang Batak? Sama. Kalau Anda bilang orang Tionghoa, kasihan deh lo. Orang Batak, kasihan deh lo. Sama. Orang Israel dengan orang Arab sama. Ayolah. Titik pusatnya harus salib Kristus. Jangan lagi perjanjian lama. Mau potong domba lo. Ada apa Kristen ini? Jangan pernah senang Israel menang. Jangan pernah senang Arab menang. Senanglah supaya mereka semua bertobat. Itu sehat dan waras. Tuh, masih ngelawan muka kalian nih. Ayolah, kok doa puasa untuk orang Israel enggak doa puasa untuk Hamas? Ada apa Kristen ini? Karena enggak ngerti salib Kristus Kristen kebanyakan. Berkati bangsa Israel, berkati juga Hamas, berkati juga orang Arab, berkati juga orang Indonesia, orang Madura, berkati juga lah. Karena begitu besar kasih Allah akan itu akhirnya digenapi dalam Kristus. Saya asal ke Israel, suka sekali dialog sama rabi-rabi. Rabi, percaya sama Yesus. Apa dia? Ketawa rabi Yahudi. Kristen goblok-goblok. Kenapa? Yesus itu bukan Tuhan, pastor. Jangankan Tuhan Nabi pun. Itu penjahat, itu pengujat Allah. Makanya kami salibkan. Sampai detik ini mayoritas orang Israel menyatakan pembenaran disalibkan Yesus. Sampai detik ini. Ayolah. Supaya kita jangankan orang Israel, jangankan orang Arab. Tuhan bilang apa? Kasihlah musuh. Ayolah. Supaya pemahaman kita benar hati Kristus, pikiran Kristus. Kasih. Supaya jangan lagi kotak-kotakkan. Keturunan Abraham itu adalah bangsa Israel rohani. Apa itu? Orang beriman. Karena Abraham bapak orang beriman. Maka orang beriman itulah Israel rohani. Supaya sehat pengajaran kita. Sentrisnya Kristus. Supaya mereka Natal dengan sehat. Ini penting sekali. Makanya darah lembu jantan gak bisa menghapus dosa. Maka gigi ganti gigi, mata ganti mata. Manusia harus diganti oleh manusia. Syaratnya manusia itu gak boleh cacat dalam kandungan. Gak boleh cacat di luar kandungan. Apa itu? Cacat manusia, dosa warisan. Dalam kandungan kita sudah berdosa. Jangan terima pengajaran. Bayi itu gak ada dosa. Siapa bilang?
Alkitab yang harus menilai, bukan manusia. Buka Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Sama-sama baca 1, 2, ya. Dalam kandungan pun udah berdosa. Ayo dong Bapak, Ibu-ibu sekalian. Dosa itu dosa warisan, dosa keturunan kita terima dari garis Adam, bukan Hawa. Karena Adam manusia pertama diciptakan, Adam yang harus bertanggung jawab. Makanya suami itu imam, kepala. Dalam rumah tangga yang sehat, suami mengajar kesabaran kepada istrinya, kepada anaknya. Makanya waktu perjanjian lama banyak laki-laki gak teladan. Dibangkitkan Deborah. Karena Tuhan marah sama laki-laki yang mandul rohaninya. Itu kasus. Maka dosa warisan dari garis bapak. Tampilkan Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Ayat 3. Lihat dari aspek Tuhan. Tuhan melihat ke bumi. Tidak ada seorang pun yang benar. Semuanya bejat. Termasuk orang Israel enggak? Termasuk orang Filistin enggak? Semuanya. Ini penting supaya fokus kita Kristusentris. Semuanya. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 operator. Sama-sama baca Roma 3 ayat 23. 1, 2, iya. Karena jadi nggak bicara kotak-kotak lagi. Semua orang telah berdosa. Entah Israel, entah Hamas, entah Filistin, entah orang Karo, entah Bata, orang Tionghoa, orang Hakka, orang Konghucu, orang apa. Semuanya berdosa. Ini penting sekali. Supaya rayakan Natal itu Kristusentris. Ini penting sekali. Maka semua orang telah berbuat dosa, enggak ada satupun tidak. Itulah dosa warisan dan dosa perbuatan. Dosa warisan 1 Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita, artinya hakikat kita berdosa, dari kandungan pun sudah berdosa. Tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan absolut kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jadi pada hakikatnya manusia itu berdosa karena dari dalam kandungan berdosa. Ayat 10, perbuatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, membuat Allah jadi penipu. Oleh karena itu dua hal ini. Dosa warisan dan dosa perbuatan. Ulangi. Dosa warisan kita terima dari garis bapak Adam, bukan dari ibu. Penyakit keturunan cenderung dari ibu. Tetapi dosa warisan dari garis Adam. Catat baik-baik. Ini penting sekali. Maka keluarlah Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Buka Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Ini penting, sama-sama baca 1, 2, ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu. Anak siapa? Berarti Yesus punya dosa warisan enggak? Punya dosa warisan enggak Yesus? Kenapa enggak? Enggak punya bapak jasmani dia. Itu dia, makanya kata kuncinya apa? Maria yang perawan. Catat dong baik-baik. Tapi perawan sampai melahirkan Yesus. Jangan salah, setelahnya ya nggak perawan lagi dong. Orang punya suami. Makanya dia punya adik-adik, dia punya saudara. Salah satu Yakobus, penulis kitab surat Yakobus dalam Alkitab. Jadi kalau perawan itu
hanya sampai melahirkan Yesus. Nyambung nggak? Buka Matius 1. Matius 1 ayat terakhir. Yuk sama-sama baca. 1, 2, ya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Jadi nggak bersetubuh. Yusuf nggak bersetubuh sama Maria. Ada limit waktu nggak? Kapan limitnya? Sampai melahirkan Yesus. Ini Alkitab tercatat. Kalau dia perawan terus nggak perlu ditulis ini. Nggak bersetubuh. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ada limit. Kok Alkitab begitu jelas kok? Sekali lagi, kalau dia perawan nggak bersetubuh terus menerus, ini nggak perlu ditulis. Ngapain ditulis ini? Kurang kerjaan. Nanti saya di surga saya panggil si Matius. Mat, sini Mat. Kan Maria perawan terus. Kalau kau tulis ini? Enggak, dia enggak perawan. Dia perawan sampai melahirkan Yesus. Supaya kalian sehat pengajarannya. Maka Yesus punya bapak jasmani enggak? Enggak, makanya dalam Lukas 1 ayat 35 dia kudus anak Allah, bukan anak ucup. Yusuf kan ucup belum Betawinya. Maka dia kudus, artinya apa? Dia enggak punya dosa warisan. Jawab, Abraham punya bapak jasmani enggak? Punya dosa warisan enggak? Musa punya dosa warisan enggak? Maria punya dosa warisan enggak? Semua berdosa, Maria juga berdosa. Ada apa Kristen ini? Belajar Alkitab yang benar lah. Maria pun berdosa. Dia juga membutuhkan juru selamat. Yuk kita buka Lukas pasal 1. Supaya kita jangan salah memaknai Alkitab. Baca ayat 46 dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Lanjut. Dan hatiku bergembira karena Allah. Kata juru selamatku, berbicara kepunyaan enggak? Karena dia membutuhkan. Maria juga membutuhkan juru selamat. Jadi Maria bukan di atas Yesus. Maria ibu Yesus ketika Yesus jadi manusia. Tapi sebagai Tuhan dia juru selamatnya. Ini supaya Anda bisa beda-bedakan. Karena Tuhan Allah mau menebus manusia dengan manusia yang tak bernoda dan bercacat. Maka nggak ada, harus Allah sendiri jadi manusia. Itu konteksnya. Bagaimana jadi manusia harus meminjam rahim perawan. Menunjukkan dia bukan lahir dari seorang hubungan pria dan wanita. Ini penting. Supaya kalian ngerti Natal dalam pengertian sesungguhnya. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 22. Dia bukan hanya menggenapi domba yang tak bernoda atau enggak ada cacatnya dalam rahim. Tapi juga dia tidak punya cacat di luar rahim. Sama-sama baca 1 Petrus 2 ayat 22. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Bukan hanya dia enggak punya dosa warisan dan juga dia enggak punya dosa perbuatan. Maka ayat pertama kali kita baca Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Digunakan istilah anak domba. Karena konsep agama Yahudi mempersembahkan domba. Tapi lengkap anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, bukan dosa Kristen, bukan dosa Israel, dosa dunia. Sehingga paradigma, cara sudut pandang kita semuanya sama di mata Tuhan. Ini penting sekali. Supaya saya pernah khotbah di Mesir, saya mengasihi mereka. Saya pernah khotbah di Arab, saya mengasihi mereka. Saya pernah khotbah di Israel, saya mengasihi mereka. Sama. Ini penting sekali supaya starting pointnya Yohanes 3:16.
Tujuannya apa? Menghapus dosa. Kita buka Matius 1, bagian-bagian terakhir. Matius 1 tentang kelahiran Yesus Kristus ayat 21. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena Injil yang benar tegur dosa supaya bertobat, bukan kesembuhan. Makanya Tuhan latih murid-muridnya, di depan murid-muridnya 10 orang sakit kusta datang. Jawab, berapa yang sembuh? Semua. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Kenapa? Karena bertobat. Yang 9 sembuh gak? Senang gak Tuhan? Enggak. Tuhan gak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Catat dong baik-baik. Kalau kalian sakit sembuh, kalian yang sukacita. Tuhan belum. Karena Tuhan tidak murahan. Apa itu murahan? Dia tidak meletakkan sukacitanya bersifat yang sementara. Jawab, saya ulangi. Kalau ada orang sakit kanker umurnya 3 bulan lagi. Umurnya berapa? Bisa gak Tuhan sembuhkan? Oleh bilumnya sembuh, sembuh dia. Berarti batal gak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Ditunda. Ada gak orang sakit kanker sembuh terus gak mati-mati selama-lamanya? Makanya setiap kali orang datang, Pak Riton, puji Tuhan Pak Riton. 5 tahun lalu Bapak doakan saya di rumah sakit Darmais. Saya sudah sembuh. Puji Tuhan. Kapan periksa terakhir? 6 bulan lalu Pak Pendeta. Saya sudah bersih dari kanker. Apa sih bilang? Puji Tuhan, ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Ada apa Kristen ini? Mana pernah kesembuhan membatalkan kematian? Ditunda. Loh, dia kaget. Loh kok gitu Pak Pendeta? Bukan kok gitu, memang gitu. Loh aku udah sembuh. Iya, artinya kematian kau ditunda. Mungkin tahun depan kau mati. Udah kita aja. Ada apa Kristen ini? Supaya fokus Kristen bukan kesembuhan. Tapi jangan anti kesembuhan. Anda sesat kalau anti kesembuhan. Kalau ada orang bilang Pak Riton itu anti kesembuhan. Sesat orang itu. Karena saya 6 bulan 23 hari opname di rumah sakit Cipto tahun 79 sampai 80 gak ada harapan hidup. 6 bulan 23 saya sakit parah. Berat saya 32 kilogram. Super langsing. Siapa mau langsing? Sakit jantung lah. Darah tinggi saya 230/40. Kepala kardiolog saat itu Profesor Dr. Kadarman berkata gak ada harapan hidup. 8 tahun kemudian dia mati, saya belum mati. Tapi saya pasti mati gak? Pasti mati. Biarpun disembuhkan tetap gak membatalkan kematian. Ada apa Kristen ini? Makanya ciri utama Kristen meninggalkan dosa. Berita Natal meninggalkan dosa. Dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Ibu-ibu sekalian, pulanglah dari tempat ini. Kasih tahu keluarga Anda. Kalau ada masih suami, ada anak-anak, menantu, cucu, kasih tahu. Siapkan hati kita, jangan lagi main-main dalam dosa. Karena perayaan Natal tidak meninggalkan dosa kejahatan. Itu kekejian di mata Tuhan. Maka tidak ada juru selamat yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus Kristus. Tidak ada nama di kolong langit ini yang dapat menyelamatkan selain Yesus Kristus. Maka tinggalkan ketika kita dengar khotbah hari ini. Jika ada yang melawan suami, jangan lagi ngelawan. Kalau ada yang malas baca kitab, jangan lagi balas. Karena dosa sama dengan tidak taat. Kalau kau dapat pendapatan, kasih perpuluhan, taat memberikan perpuluhan, mengampuni. Semuanya kita taat. Fokus kita bukan janji Tuhan, tapi perintah Tuhan. Pemain musik, where are you? Bukan Scooby-Doo, where are you? Bukan. Yuk, kita nyanyi dari kunci E. Bangkit berdiri semuanya, supaya kita siapkan hati kita. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah Tuhan, jadilah, 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 jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dosa artinya tidak taat. Tinggalkan ketidaktaatanmu ibu-ibu. Yang setuju katakan amin. Berarti kalau kita bertobat, kita menjadi anak Allah, fokus kita taat. Jikalau engkau mengasihi aku, supaya kita diciptakan ulang dalam Kristus Yesus, Efesus 2 ayat 8-10, supaya kita makhluk kasih. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Fokuslah ibu-ibu pada perintah Tuhan. Taati perintah Tuhan. Apapun yang kau alami, jangan pernah korbankan ketaatan. Kalau gagal, ulangi. Kalau gagal, ulangi. Jangan pernah menyerah terhadap ketaatan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan punya prinsip sekali selamat tetap selamat, dalam pengertian sehingga kau seenaknya dalam hidup ini. Justru kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, sehingga kita mau dimuridkan, diproses oleh Tuhan, sehingga kita taat menjadi pelaku firman Tuhan sampai garis akhir, finishing well. Itulah respon kita terhadap Natal. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur kasih-Mu, kesabaran-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu tidak berkesudahan mengejar kami, supaya kami memaknai kekristenan yang benar. Pengikut Kristus, Ia setia sampai mati. Oleh karena itu Tuhan, jika ada di antara kami tidak memaknai pertobatan lahir baru dengan benar, ampunilah kami.
Kami mau bertobat lahir baru supaya kami tidak mau lagi berpihak kepada ketidaktaatan. Kami berpihak dengan sukacita terhadap ketaatan. Oleh karena itu, terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman hari ini dengan segala kekayaan maknanya lebih daripada hamba-Mu jelaskan. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus. Sehingga nama Yesus ditinggikan dan Allah diagungkan. Oleh karena itu Tuhan, follow up lah setiap kami. Sehingga ketika kami merayakan Natal, kami merayakan Natal persis seperti yang Kau pikirkan. Dan utuslah kami dalam rumah tangga keluarga besar kami, supaya keluarga besar kami meninggalkan dosa dan kejahatan. Oleh karena itu, berkati Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati Bapak Gembala kami setempat, semua para hamba-Mu, dan juga semua pengurus kaum wanita di tempat ini. Pemain musik, multimedia, soundman, worship leader, singers, semua kami yang hadir di tempat ini. Supaya kami sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebagai syukur kami, sebagai kasih kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita arahkan tangan kita kepada pokok-pokok doa. Bapa kami di surga, Engkau lebih mengenal diri kami daripada diri kami dalam mengenal diri kami, termasuk mereka yang menulis pokok doa. Bahkan Engkau jauh lebih mengasihi diri kami daripada siapapun yang dapat disebut, termasuk diri kami dalam mengasihi diri kami. Dalam kebenaran ini Tuhan, berkatilah semua pokok-pokok doa ini yang tertulis dan mungkin yang tidak sempat menulis. Apapun pergumulan kami arahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pakailah permasalahan kami, membuat kami memiliki tingkat penyerahan yang total kepada Engkau. Supaya kami menuruti jalan-jalan-Mu. Sehingga ketika Kau tolong, Kau jawab. Yang sakit Kau sembuhkan, yang punya pergumulan rumah tangga Kau jawab, mengalami masalah ekonomi Kau pulihkan. Membuat kami semakin taat kepada Engkau. Sehingga fokus kami bukan sekedar sembuh, tetapi taat. Bukan sekedar dipulihkan ekonomi kami, tetapi kami taat. Sehingga dari Engkau, oleh Engkau, kami kembalikan kepada Engkau. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.